Kalau di sini kan anak-anak tinggal di sini, tidak ada orang tuanya, sehingga guru dalam menegakkan tertib dan kedisiplinan siswa, dia harus berkreasi, dia harus berinovasi bagaimana membuat anak-anak ini disiplin, bagaimana anak-anak mengerjakan pekerjaannya dengan tepat waktu tanpa ada kesan bahwa dia ditekan. Nah, juga dibutuhkan kreasi dan inovasi dari guru, dan alhamdulillah itu cukup banyak dia punya, ya, termasuk ya, dan dia juga terhadap guru lain semua dikomunikasikan, ya, harus tidak. Kan terakhir kami mempunyai rumah adalah yang mensinergikan semua orang. Jadi kalau menyangkut kaitannya dengan guru lain, ya tidak. Tapi namanya orang tuh, nah pasti juga itu kita ini istilahnya orang yang rajin itu biasanya kalau ada yang malas juga suka orang rajin karena dia tidak mau dibandingkan. Tetapi saya pikir itu kita ini sebagai apa tidak boleh menjadikan itu adalah ukur. Ya, dan di satu instansi ada guru, ada pegawai yang sangat kreatif. Ya ada itu yang malas kayak itu, yang pesimis kayak itu, dan suka itu karena bilang dibandingkan sama dia. Ya, padahal kan ya aku lihat mesti terjadi itu namanya nilai yang itu dari pimpinan kombi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Risma? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ini kedatangan saya kemari merupakan penampilan individu nol. Jadi mungkin saya datang ke sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Ibu. Ada 4 instrumen yang harus saya isi. Pertama ini instrumen 1, review proses pembelajaran bulan ke-1. Iya Bu ya. Kira-kira dari sebulan ini proses apa yang sudah berjalan dari Ibu? Kalau ditanyakan Ibu proses pembelajaran, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hanya kan yang namanya pertemuan pertama di tahun ajaran baru itu kan ada yang namanya pembahasan kontrak pembelajaran. Apalagi saya adalah guru pendidikan agama Islam, pasti di awal bulan, kebetulan ini kan Agustus adalah bulan kedua dari awal tahun ajaran, kita punya materi itu berpatokan di Al-Quran. Jadi Al-Quran terus. Jadi kita fokus di identifikasi hukum tajwid, membaca Al-Quran. Jadi memang dibutuhkan pemikiran yang lebih kreatif untuk membentuk media-media atau apa yang bisa membuat anak-anak termotivasi untuk Al-Quran itu. Karena yang paling berat menurut saya Bu untuk di bulan ini, di bulan pertama ini untuk proses pembelajaran itu motivasinya sebenarnya. Motivasinya anak-anak yang susah banget gitu untuk saya gerakkan. Jadi kalau ditanyakan untuk bulan pertama ini sebenarnya bukan tidak nampak, tetapi belum. Karena kalau di tingkatan SMA, khusus untuk kompetensi dasar paling awal itu dia berantai sampai untuk mendapatkan bulan kedua. Jadi saya sistemnya di proses pembelajaran pertama itu ada istilah rapel. Jadi terkadang ayat Al-Quran diidentifikasi dulu hukum tajwidnya, kemudian arti, makna, kemudian demonstrasi hafalan. Tapi kalau di tingkatan SMA seperti itu dan apalagi daring, kita kan tidak tatap muka, jadi sulit untuk memberikan pembimbingan dalam bentuk tatap muka membaca Al-Quran itu. Jadi untuk tahap pertama, bulan pertama ini, apalagi ada yang namanya pendidikan guru penggerak, jadi butuh proses untuk mengatur waktu, sehingga saya ada istilah rapel. Maksudnya nanti di pertemuan akhir ending KD1, KD2 baru saya pertemukan untuk bacaan ayat Al-Qurannya sehingga bisa demonstrasi hafalan, bermainnya. Jadi saya dahulukan dulu itu teknik-teknik untuk yang bisa daring. Nanti di ending kita bisa pertemukan dalam bentuk luring terbatas. Seperti itu. Dari rentetan tadi, adakah capaian yang Ibu sudah dapatkan 1 bulan? Iya, alhamdulillah sangat jelas bahwa memang anak-anak di awal saya rasakan itu kalau daring kurang semangat gitu. Tapi akhirnya selama sebulan, bahkan ini kan sudah hampir 2 bulan berjalan, bahkan mereka yang chat duluan.
Bahkan mereka yang mengingatkan, ibu sudah masuk waktu jam. Saya kaget juga yang chat saya. Bahkan yang chat saya ini anak jarang muncul pada saat pertemuan. Bahkan dia mengingatkan gitu. Bahkan dia yang termotivasi, bu kapan mulainya gitu. Jadi saya pikir kalau ditanyakan sudah ada sangat jelas ada perubahan gitu. Ada hasil yang saya rasakan, perubahan daripada motivasi anak untuk belajar. Terus bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat, dan siswa itu sendiri? Bentuk dukungan yang Oh iya diberikan iya. itu. Selama ini alhamdulillah ibu yang namanya kolaborasi, kepala sekolah, teman sejawat, bahkan saya bisa mengatakan mereka lah sebenarnya yang menjadi tumpuan utama. Bahkan saya bisa mengatakan bahwa keberhasilan dari segala perubahan yang saya alami itu tergantung dari mereka. Bahkan pada awal saya mendaftar calon guru penggerak, ini kepala sekolah sering ingatkan gitu, bahkan sering memotivasi, jangan berhenti, jangan berhenti. Teman-teman guru juga kadang dia bilang kalau bukan kita yang mewakili untuk menjalani pendidikan itu sambil katanya bisa bagi ilmu, bahkan mereka siap membantu gitu. Jadi alhamdulillah dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, siswa, alhamdulillah selama ini sangat berpengaruh dan sangat bersemangat semua untuk membantu saya. Kemudian yang kedua ini tantangan tentang belajar daring. Oh iya. Apakah pembelajaran daring melalui LMS berjalan lancar? Alhamdulillah kalau saya secara pribadi bu lancar saja. Hambatan apa? Jadi tidak ada hambatan ya berarti? Tidak ada hambatan selama ini. Lancar berarti bukan tidak ada hambatan ibu. Iya. Ternyata ada hambatan. Ada hambatan, namun Hambatan maksudnya apa saja itu? tidak sampai menghalangi saya untuk melanjutkan guru penggerak itu. Dia hanya sebatas kayak rintangan yang mungkin membutuhkan kreativitas lebih sampai bisa melewati itu. Mungkin seperti pada saat membuka LMS tidak sesuai dengan waktu, mungkin membagi waktu saya dalam proses pembelajaran. Kenapa sampai saya mengatakan dia hanya sekedar rintangan kecil begitu, karena alhamdulillah selama ini saya bisa lewati selama sebulan dan hasilnya ada. Terus kalau dikatakan hambatan, saya pikir tidak ada hambatan yang begitu berat dan spesifik menghalangi saya untuk lanjut gitu. Solusi mengatasi rintangan kecil tersebut? Awalnya saya tetap klasifikasi yang menjadi kesulitan saya untuk mengontrol gitu LMS yang setiap saat harus dibuka gitu. Saya lihat dulu sebenarnya kekurangan saya di mana. Ternyata masa bodoh gitu. Artinya kalau memang saya tunda, ada kesempatan kemudian saya tunda, ya di situ saya tidak mampu untuk melanjutkan. Tapi hari kedua terus berlanjut pekan demi pekan, saya tahu kalau memang tidak terlambat jika memang kita peduli gitu. Intinya jika ada kesempatan kerjakan, kalau ada kesempatan jangan masa bodoh. Akhirnya bisa terlewati dengan baik dan saya juga bisa tahu di mana letak kekurangan saya. Kira-kira dari LMS tersebut hal-hal apa saja yang ibu mau ketahui tentang LMS tersebut? Kalau dilihat dari perkembangan yang sudah saya lewati, seperti saya mau tahu rasanya gitu pada saat pertemuan kali ini, selanjutnya apa gitu. Penasaran ya? Penasaran banget bu, kan tantangan demi tantangan, tertarik, wah ini butuh kreativitas gitu. Alhamdulillah bisa membantu untuk buat video, buat ini, tambah penasaran selanjutnya seperti apa. Ini kan sudah dibahasakan katanya akhir dari modul 1, ada aksi nyata, ada aksi ini, sampai berpikir sebenarnya modul 2 gimana gitu modelnya. Tambah tertarik, yang kata orang katanya guru penggerak itu berat, inilah, padahal secara pribadi fine-fine aja. Bahkan sampai hari ini alhamdulillah jalan dengan baik. Bahkan sampai saya penasaran modul kedua seperti apa gitu. Sekarang ini yang ketiga, instrumen refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Fajar Dewantara. Iya. Nah, dari refleksi ibu ini tentang penerapan KHD ya, apa saja kekhawatiran? Untuk refleksi penerapan Ki Hajar Dewantara, sebenarnya yang paling mendasar buat saja untuk kekhawatiran selama saya melakukan proses pembelajaran itu adalah ketika pula pikir saya tetap mengarahkan bahwa anak-anak sebenarnya itu sulit untuk digerakkan. Kita hanya mengajar, apalagi daring, yang namanya daring, memberikan materi tok begitu saja. Cari cara simpelnya memberikan materi, mengajar.
yang pada dasarnya sebenarnya anak-anak tidak seperti itu. Yang pada dasarnya anak-anak kita harus klasifikasikan ini anaknya kodratnya di mana gitu. Ini anak-anak bisanya dia di mana. Saya khawatirnya tidak mampu mengontrol. Tidak mampu mengontrol tentang karakter anak-anak, apalagi yang namanya siswa baru. Ini kekhawatiran saya ini untuk siswa baru saya. Baru sebulan kita tahu belum yang namanya pengenalan karakteristik dasar, karakteristik pribadinya ini anak yang siswa baru, sehingga kita kayak kalang kabut mengajar, memberikan materi itu saja. Saya khawatir dan pasti bukan memastikan nyata bahwa mereka tidak paham apa yang saya jelaskan, tapi saya betul-betul tidak tahu bahwa memang ini kelompok kelas berasal daripada karakteristik bagaimana, kita kan tidak ketemu. Iya, untuk kelas 1. Kalau kelas 2 masih daring juga. Kalau kelas 3 yang sekarang yang menjadi kekhawatiran saya untuk pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara, itu pola pikir juga sebenarnya berkenaan dengan pribadi saya. Ketika tidak mampu memberikan apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka suka, apa yang mereka membuat enjoy, yang selama ini mungkin merasa terpaksa dan merasa tertekan belajar, saya kasih tugas terpaksa dia kerja, padahal yang dibutuhkan kan kenyamanan gitu. Saya masih khawatir, bahkan mereka sudah kelas 3 lebih ya, padahal kalau dipikir sudah ketemu, tapi khawatir yang paling utama itu lagi bahwa mereka mengikuti kegiatan ini adalah kelompok perhatikannya untuk instruksi permainan apa? kita akan membagi kelompok berdasarkan nomor. Perhatikan baik-baik, saya akan yang tadi saya kaitkan dengan nomor berdasarkan membuat anak senang gitu. Warna. Yang membuat saya harapan paling besar itu adalah gimana caranya supaya anak-anak setelah melewati warna hijau kita kasih kelompok muka. ending daripada Berarti perjuangan nomor yang ini, warna hijau akan anak-anak bekerja bisa dengan menggunakan media berwarna hijau. Begitu pula dengan warna senang dan mencari pelajaran kemudian ada warna yang biru dan ada warna iya, orange. karena memang Masing-masing yang kelompok seperti itu saya akan dibutuhkan Bu, tidak sulit kita mengontrol anak-anak kalau memang dia yang senang. Jadi saya Itu akan jadi berikan harapan waktu terbesar saya sebenarnya, dalam jangka saya bisa menemukan ide-ide 20 menit motivasi per atau kelompok. inovasi-inovasi dengan Silakan bertukar bebas pikiran mungkin dengan di teman-teman mana kalian suka, sesama calon di mana kalian pimpinan, senangi atau bertukar untuk pengalaman, menyusun atau mungkin beberapa potongan selama pendidikan atau saya potongan temukan kata kesalahan saya dari itu Quran selama surah pendidikan. Al-Imran Jadi 190 harapan dan terbesar saya setelah 191. pendidikan ini Coba mungkin lihat contohnya. di samping saya bisa Di sini mengetahui ada kesalahan beberapa saya potongan atau ayat. kelemahan yang ada pada diri Sebentar saya dengan dibawakan. cara introspeksi diri Silakan tentunya. mencari tempat kalian Saya masuk. berusaha dan berharap penuh bahwa kedepannya nanti bisa anak-anak menerima saya dengan apa adanya, bahkan senang gitu. Jadi tidak Kita akan mengerjakan secara berkelompok. Sebentar kita akan kelompokkan berdasarkan nomor. Coba saya lihat Ibu, Iya. lihat dulu nomor yang sudah saya bagikan. Silakan bertemu berdasarkan warna. Di Iya. sini ada patokan warna. Warna hijau kita kasih kelompok muka. Berarti nomor yang warna hijau akan bekerja dengan menggunakan media berwarna hijau. Begitu pula dengan warna pink. Kemudian ada warna biru dan ada warna orange. Akan bertemu dengan teman kelompoknya. Kemudian kita akan keluar untuk berdiskusi ya, mencari tempat di mana kalian bisa. 20 menit ke depan kita akan kembali ke ruangan ini dan akan mempresentasikan. Ingat, setelah ibu menerapkan KHD, bagaimana dari kepala sekolah? Kalau dari segi hubungan dengan kepala sekolah sebenarnya dari awal kepala sekolah memang menyarankan untuk bagaimana caranya supaya anak-anak itu senang belajar, tidak tertekan gitu. Jadi pas kepala sekolah tahu bahwa ada gurunya yang lolos menjadi calon guru penggerak ya, sebenarnya dia senang, bahagia banget, bahkan dia yang memotivasi saya, dia yang mendorong saya, memberikan wejangan, bahkan kalimat-kalimat larangan untuk berhenti sampai di situ. Dia berharap juga barangkali untuk menerapkan beberapa inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Bahkan sampai pada saat saya jelaskan bahwa yang namanya program ibu tetap harus komunikasi dengan kepala sekolah. Pernah saya pada saat mau pembelajaran seperti ini,
yang namanya kolaborasi tetap ada. Saya minta izin untuk mencoba mengaplikasikan beberapa inovasi-inovasi setelah belajar di dan pendampingan di guru penggerak. Bahkan kepala sekolah meminta silakan datang ke sekolah, kita lihat sama-sama. Dan alhamdulillah kepala sekolah juga datang dan dia sangat mendukung untuk segala perubahan yang ada di situ, termasuk mungkin memotivasi anak-anak. Apalagi kan mata pelajaran saya adalah pendidikan agama Islam yang tentunya fokus pada pembentukan karakter, budi pekerti gitu, mentalnya anak-anak. Bahkan dia yang memberikan pesan itu jangan terlalu kasih tugas itu. Dia bilang ya tidak bermain aja gitu terus. Jadi alhamdulillah Ya. sudah menerapkan betul ya. Ya, Bahkan bahkan memang dari mata pelajaran tinggal itu kita memang, bagaimana caranya untuk memikirkan sampai 12 apa banyak sebenarnya pemikiran apa kehadiran. ini iya. dan apa kegunaannya. Betul sekali. Kira-kira ini yang nampak dari 1 bulan ini perubahan siswa setelah menerapkan Untuk mempresentasikan materi ayat yang telah disusun. Kita lihat nomor berapa yang akan mempresentasikan. Oh iya, Silakan. setelah saya lihat, saya pelajari ini selama sebulan kurang lebih, awal Agustus tidak salah saya coba lihat untuk masuk di kompetensi dasar 3.1. Kan untuk KD 3.1 pasti sudah diterapkan di kelas sebelumnya. Nah saya coba untuk menerapkan kompetensi dasar 3.1 ini kepada anak-anak di tingkatan yang sekarang, kelas 12. Saya coba lihat di tingkatan kelas 12 karena mereka kan saya sudah hadapi secara tatap muka, banyak sedikitnya ada yang saya kenal. Bahkan saya tahu beberapa siswa inilah yang tidak pernah komentar, inilah yang paling murung pada saat masuk di pembelajaran. Saya belajar bahwa ternyata pada pemikiran iya, dia letaknya di pemikiran saya sebenarnya tentang Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa anak-anak itu perlu diketahui kodratnya. Dan saya menyadari memang pada saat saya memberikan materi itu saya samaratakan, Bu. Bahkan saya tahu, oh kemarin ternyata saya salah. Waktu angkatan-angkatan sebelumnya untuk kompetensi dasar 3.1 langsung saya kasih materi, ternyata tidak. Nah saya terapkan di Agustus ini, saya coba lihat, saya pisahkan itu kan online. Ini sangat sulit, Bu, tantangan untuk tingkatan SMA, apalagi sekolah saya mungkin yang berasrama, boarding school, kita harus online full. Tinggal 1 kali saja pertemuan kalau diizinkan. Saya coba kelompokkan mereka berdasarkan kebiasaan-kebiasaan murungnya di pertemuan. Ini yang biasa murung, saya kelompokkan dia grupnya, grup WhatsApp-nya kita bedakan. Jadi saya memunculkan ide dari refleksi Ki Hajar Dewantara, kita harus perhatikan kodratnya. Jadi saya kelompokkan coba itu anak-anak yang kurang motivasi. Jadi ini yang banyak motivasinya, ini yang mudah untuk dikontrol. Akhirnya saya bisa memahami pemberian apa yang akan saya bahasakan kepada siswa yang prestasinya segini, standarnya segini, itu harus dibedakan sebenarnya. Itu menurut refleksi daripada Ki Hajar Dewantara. Dari yang murung itu perubahan apa yang terjadi? Intinya mereka aktif. Bahkan saya temukan di antara 3 grup yang berbeda karakter sama rata perlakuan kepada saya, sama rata motivasi untuk belajar. Bahkan yang paling duluan berdering itu informasi yang murung, yang sering murung, yang sering malas belajar, dia yang duluan untuk mengingatkan bahwa inilah pelajarannya, Bu, masuk nih jam pelajarannya. Jadi saya bisa menyimpulkan anak ternyata apa yang kita lakukan tidak bisa disamaratakan gitu. Harus tahu memang karakteristiknya, ini segini, si B segini, si C seperti ini. Ya, bagaimana respon peserta didik pada saat melakukan perubahan itu? Sama yang murung, yang aktif. Ya, intinya, Bu, perubahan sangat jelas, ada perubahan yang terjadi. Bahkan motivasi untuk secara keseluruhan satu kelas hampir dibilang rata. Bahkan motivasinya sangat besar semua. Yang awalnya mungkin masih ada yang malas, masih ada yang ini. Hasil yang paling signifikan yang saya temukan itu seakan-akan di antara seluruh siswa dalam kelas itu, misalnya 26 siswa, paling 1 orang minta izin sakit. Jadi tidak seperti dulu ada alasannya tanpa keterangan lah, tidak hadir. Bahkan sampai 6-10 orang tidak hadir. Nah selama sebulan ini alhamdulillah 1 orang yang tidak hadir itu pun ada keterangan sakit. Jadi saya lihat juga dari persentase kehadiran, ya motivasinya gitu. Hal apa yang tidak baik dari perubahan tersebut? Ya, Hal apa yang tidak baik dari perubahan tersebut?
yang bagus, perubahan daripada anak-anak sebenarnya kan tadi saya sudah bahasakan motivasinya. Ya cuman ya yang paling nampak juga kan kalau pendidikan agama Islam dia lebih mengarah ke pembiasaan penanaman nilai agama. Jadi yang paling nampak sebenarnya perubahan baiknya di situ, meskipun mereka yang pada dasarnya kurang dalam memahami itu, dia ikut berubah, ya ikut untuk melakukan pembiasaan, apalagi yang namanya literasi Al-Quran gitu yang awalnya dihadiri mungkin hanya 10-15 orang, ini ikut semua Ibu, alhamdulillah. Iya. Apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya? Jika ada yang kurang kemarin, misalkan masih ada yang sebenarnya masih ada yang tidak sempurna perubahannya. Betul. Kira-kira apa yang langkah-langkah apa Ibu yang mau akan lakukan? Kalau dilihat direfleksi dari kekurangan-kekurangan itu, sebenarnya lebih fokus kurang di mengontrol jumlah siswa gitu. Kita kan dibatasi jam pembelajaran. Jadi untuk mengontrol 26 sampai 30-an siswa dalam jangka waktu 3 jam pelajaran, belum lagi mikirkan kompetensi dasarnya yang mau dicapai, kita harus fokus lagi di mengurusi anak-anak yang kurang motivasi. Jadi kekurangan saya yang di pembelajaran kemarin, saya masih belum bisa mungkin membagi waktu karena saya fokus di menarik motivasi dulu. Jadi untuk fokus di pencapaian 7 angka D dia mungkin hanya 50 sampai 60%, karena saya fokus di motivasi aja dulu. Jadi mungkin dengan motivasi itu di pertemuan selanjutnya saya akan berusaha belajar lebih, menata kembali waktu kan motivasinya tadi sudah. Saya berharap dengan melangkah di pembelajaran selanjutnya saya lebih fokus di pencapaian tujuan. Jadi nanti ini rencana tindak lanjutnya Ibu itu pertama kan selesai motivasi. Iya. Kemudian yang kedua ini bisa tak jelaskan tentang rencana tindak lanjut tak ke depan, mau tentang pengetahuan karena kita tadi bilang 50-60%. Iya. Kira-kira apa rencana tindak lanjut itu? Yang pastinya Bu, saya tetap mempertahankan motivasi anak-anak. Ya. Saya tidak akan merubah bagaimana cara saya memotivasi mereka. Jangan sampai dengan fokus di kompetensi dasar kemudian motivasinya down. Jadi rencananya saya akan tetap mempertimbangkan motivasi, tetapi akan lebih memperbaiki susunan jadwal pembelajaran. Jadi kan ada yang namanya pembagian games, permainan untuk fokus di pembelajaran. Jadi persentase daripada perhatian untuk motivasi dengan pencapaian tujuan itu harus seimbang. Jadi saya beri tanda di sini kita akan memperbanyak game-nya. Iya betul. Sambil mengaitkan kan motivasinya juga masuk, materinya juga bisa dikaitkan dengan game itu. Seperti itu ya. Iya. Kemudian instrumen terakhir, instrumen refleksi proses pendampingan. Iya. Apa hal paling menarik yang Ibu dapatkan dari proses pendampingan hari ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik? Yang paling menarik buat saya Bu pada saat proses pendampingan hari ini, pada saat aksi nyata berlangsung. Pada saat aksi nyata, saya tidak mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu sempurna, dan saya tetap berharap pada proses melakukan aksi nyata, apalagi dalam proses pembelajaran, saya telah menerapkan berusaha untuk mencapai merdeka belajar. Saya bermain, memberikan anak-anak motivasi supaya dia bebas bergerak dan berkreasi untuk berinovasi. Saya coba untuk mengantar keluar untuk berpikir. Jadi yang paling menarik selama pendampingan, saya tetap berharap untuk mendapatkan masukan gitu. Jadi selama proses pendampingan alhamdulillah saya merasa terarah gitu. Saya tadinya kalang kabut juga mau ngapain, kadang kan anak-anak kita tidak bisa kontrol. Kalau terlalu banyak kemudian berdiskusi, sudah ada yang kesana kemari, jadi saya merasa terarah ketika memang ada yang dampingi. Bahkan saya senang ketika diarahkan seperti itu. Gitu. Jadi saya senang Bu pada saat memang saya susah mengontrol anak-anak, kemudian saya diarahkan seharusnya seperti ini dan seharusnya seperti ini, dan itu yang betul-betul saya garis bawahi dan akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Alhamdulillah kalau itu sebenarnya memang pelajaran kami ini memberikan sebenarnya untuk caranya saya menuntut Ibu menjadi lebih bagus lagi ke depannya. Jadi ya walaupun cuma sekali sebulan saya datang, tapi setidaknya memberikan banyak saran ke Ibu saat mengajar. Sebenarnya apa yang tidak baik dan yang perlu diperbaiki dari pendamping
dari saya. Iya. Pendamping di pendampingan berikutnya. Kalau sebenarnya saya Bu boleh jujur, sebenarnya saya suka orangnya yang diprotes gitu. Saya suka masukan-masukan. Jadi kalau dibilang kekurangan, sebenarnya tidak ada kekurangan yang spesifik. Hanya saya senang aja mau dipandu gitu, senang diprotes, jangan begitu, jangan begini. Tapi karena waktu terbatas, pertemuan juga terbatas, ya kalau saya mau bahasakan kekurangan tidak cocok juga dibahasakan kekurangan, karena memang kita pertemuan dibatasi seperti itu. Jadi saya mau bahasakan harapan aja deh Bu, harapan supaya lebih banyak bertemu. Karena iya ya namanya kita, saya tidak pernah bisa menganggap bahwa ya pembelajaran saya sempurna, masih butuh diprotes gitu, dilihat ini yang kurang, ini yang kurang. Sebenarnya yang terjadwal itu cuma sekali, tapi kan Iya. kita menjadwalkan di hari lain. Oh iya, Bisa ya di itu luar sebenarnya atau jadi apa. butuh Bisa- banget Bu bisa juga pendampingan. melalui WA, misalkan Iya. apa kira-kira harus dilakukan pada saat seperti ini. Kalau misalkan temanya ini, Iya, temanya betul. insya Allah saya bisa bantu. Termasuk itu yang saya bilang kekurangan ya. Insya Allah nanti saya akan informasikan cara-cara anak-anak untuk mengaitkan. Saya kan nanti insya Allah lebih fokus di games gitu, karena saya tidak akan melepas motivasi. Sekarang sudah bertahan, maksud saya tidak mau motivasinya kendor, tinggal saya mau fokus di materi gitu sambil games. Apakah betul ini kan belum bisa diukur Ibu, sebulan Banyak kemudian game, ya banyak game. pencapaiannya anak-anak bisa diukur nantilah 2 bulan kita lihat. Insya Allah. Nanti pendampingan berikutnya Karena lebih saya bagus lihat lagi. kalau dikasih game itu motivasinya bertahan. Betul. Bahkan saya tidak sangka yang bandel-bandel mau chat saya duluan ibu jam tak masuk belajar. Ini anak chat. Pokoknya nyata betul hasilnya. Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Semoga pendampingan berikutnya insya Allah saya datang membawa cara-cara lebih bagus Iya. lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran dari pekan lalu. Tapi sebelum itu kita mau siapkan dulu kesiapan kelas. Silakan untuk disiapkan dulu. Sebelumnya duduk siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Pertemuan pertama kita telah mengidentifikasi hukum tajwid. Kemudian pertemuan kedua kita telah refleksi kembali di Google Classroom berkenaan dengan makna daripada Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada hari ini kompetensi dasar 4.1 berkenaan dengan psikomotorik, bagaimana kita bisa mendemonstrasikan hafalan. Jadi sudah diidentifikasi hukum tajwidnya, kemudian makna daripada Quran Surah Al-Imran 190 dan 191. Al-Quran, kita buka Quran Surah Al-Imran.
membagi kelompok berdasarkan nomor. Perhatikan baik-baik, saya akan membagikan nomor berdasarkan warna. Patokan warna. Warna hijau kita kasih kelompok Mekah. Berarti nomor yang warna hijau akan bekerja dengan menggunakan media berwarna hijau. Begitu pula dengan warna pink. Kemudian ada warna biru dan ada warna orange. Masing-masing kelompok saya akan beri tempat ini. Jadi saya akan berikan waktu dalam jangka 20 menit per kelompok. Silahkan bebas mencari tempat di mana kalian suka, di mana kalian senangi untuk menyusun beberapa potongan atau penggalan kata dari Quran surah Al-Imran 190 dan 191. Coba lihat contohnya. Di sini ada beberapa potongan ayat. Sebentar Ibu akan izinkan keluar. Silakan mencari tempat kalian di mana suka. Mau di bawah pohon atau di mana, di koridor atau ada di gazebo yang ada di luar. Kita akan mengerjakan secara berkelompok. Sebentar kita akan kelompokkan berdasarkan nomor. Coba saya lihat Ibu, lihat dulu nomor yang sudah saya bagikan. Silahkan bertemu berdasarkan warna. Di sini ada patokan warna. Warna hijau kita kasih kelompok Mekah. Berarti nomor yang warna hijau akan bekerja dengan menggunakan media berwarna hijau. Begitu pula dengan warna pink. Kemudian ada warna biru dan ada warna orange. Akan bertemu dengan teman kelompoknya. Kemudian kita akan keluar untuk berdiskusi ya, mencari tempat di mana kalian bisa. 20 menit ke depan kita akan kembali ke ruangan ini dan akan mempresentasikan. Ingat, panjang ini. Enggak inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa kita harus menganalisa tentang mengapa bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya semua yang diciptakan itu tidak ada yang sia-sia. Itu pohon, gunung, semua yang ada kita lihat, semua yang kamu anggap bahwa ini adalah ciptaan Allah, tidak ada yang sia-sia. Kenapa bisa sia-sia? Karena mereka tidak memikirkan apa manfaat daripada ini. Bahkan sampai ada yang menganggap, orang menyalahkan lah, tidak ada gunanya lah ini diciptakan. Itu kan orang takabur sebenarnya. Intinya tidak ada yang sia-sia, Allah menciptakan semua itu. Tinggal kitanya bagaimana caranya untuk memikirkan apa sebenarnya manfaatnya ini dan apa kegunaannya. Betul sekali. Untuk mempresentasikan materi ayat yang telah disusun, kita lihat nomor berapa yang akan mempresentasikan. Silakan. Kita surah Al-Imran ayat 190 dan 191, yang dimana tujuan daripada diturunkan ayat ini, surah Al-Imran ayat 190 dan 191, di mana kita sebagai ciptaan Allah harus berpikir kritis. Allah Subhanahu wa taala segala ciptaannya tidak ada yang diciptakan ding ding ding. Nomor 5.